Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Taib. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan memulai pembahasan dari kitab An-Nahwu As-Shaghir li Fadilatis Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Ayuni. Wa hadzal kitab An-Nahwu As-Shaghir huwa min akhsaril kutub an-nahwiyah. Di antara kitab yang ringkas dalam pembahasan tentang nahwu. Lidzalika nandur annahu munasibun li at-tullab al-mubtadi'in au awalan qabla an nadkhul fi al-kutub an-nahwiyah al-ukhra. Makanya kita pilih kitab ini karena kita anggap dia adalah kitab yang yang paling sesuai sebelum kita masuk kepada kitab-kitab lanjutan lainnya. Kemudian limadza nakhtar hadzal kitab ya dan li'anna hadzal kitab An-Nahwu As-Shaghir lahu muqabil fi as-sarf wa huwa as-sarfu as-shaghir. Kitab ini kenapa kita pilih juga? Karena kitab ini juga ada padanannya daripada dalam ilmu saraf nanti, yaitu as-sarfu as-shaghir. Jadi dia satu paket, an-nahwu as-shaghir dengan as-sarfu as-shaghir. Adapun pembahasannya nanti bisa kita selang-seling beberapa bab, kemudian saraf, beberapa bab nahwu, beberapa bab saraf, begitu seterusnya. Biiznillah taala. Taib, kita buka kitabnya. Antum dibuka di kitab antum di halaman 8 ya. Maudu' an-nahwi wa tartibuhu. Sudah antum buka? Bentar. Di halaman 8. Sudah. Baik. Nabda. Bismillah, qala al-muallif maudu'un nahwi wa tartibuhu. Ini ana syarahnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Arab antum? Kira-kira antum mengharapnya kayak gimana? Indonesia aja. Indonesia. Baik. Maudu'un nahwi wa tartibuhu. Maudu' artinya tema. Ya. Tema-tema ilmu nahwu. Ya. Maudu'un nahwi artinya tema ilmu nahwu. Wa tartibuhu, dan tartibnya. Apa itu tartib? Tartib artinya susunannya. Apa saja yang dibahas dalam ilmu nahwu atau isi akan kita pelajari dalam kitab ini apa saja, kemudian urutannya seperti apa. Jadi ini muqaddimah dulu ya. Baik. I'lam waffaqaniyallahu wa iyyaka. Ketahuilah. Ini perkataan penulis kepada kita. Waffaqaniyallahu wa iyyaka. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Ini sama seperti di usul salasah ya. I'lam rahimakallah. Maknanya sama. Annan nahwa yadrusu ahkamal kalimati wa ahkamal kalami. Bahwasanya an-nahwu yadrusu, mempelajari. Apa yang dipelajari? Ahkam al-kalimah, hukum-hukum kata. Ingat, al-kalimah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kata. Bukan kalimat ya, bukan kalimat kata. Satu potong kata, Muhammadun, Zaidun, itu satu kalimat. Jadi yang kita pelajari dalam ilmu nahwu itu adalah hukum-hukum kata. Nah, marfu, mansub, majrur, nah itu namanya hukum-hukum kata. Wa ahkamal kalam, kita juga mempelajari hukum-hukum kalam. Kalau kalam itu gabungan dari kalimah. Ya, gabungan dari banyak kalimah, menyusun namanya al-kalam. Nanti akan kita lihat pembahasan tersendiri. Ya, sekarang untuk muqaddimah saja. Fan nahwu mukawwanun min juz'aini kabiraini. Maka nahwu itu mukawwan. Mukawwanun artinya murakkab, tersusun. Nahwu itu tersusun dari juz'ain, dua bagian. Juz artinya bagian. Kabirain,
bagian besar. Dua bagian besar. Dua, kalau kita kelompokkan pembahasan nahwu itu, kita kelompokkan dari dua bagian ini. Fayadrusu fil juz'il awal qismal kalimah. Di bagian yang pertama, juz yang pertama, kita akan mempelajari tentang qisma al-kalimah. Qism artinya bagian. Kita akan mempelajari pembagian kata. Ya, qism sama al-juz' itu kurang lebih sama artinya. Apa saja pembagian kata? Kita akan mempelajari nanti anwa'al kalimah, jenis-jenis kata, isim, fi'il, dan huruf. Kita akan pelajari itu nanti, isim, fi'il, dan huruf. Kemudian yang kedua, inqisamal ismi ila nakiratin wa ma'rifatin. Inqisam artinya pembagian. Kalau ada kosakata yang itu tidak tahu artinya, segera tulis artinya di kitab antum ya. Inqisamal ismi ila nakiratin wa ma'rifah. Pembagian isim menjadi nakirah dan ma'rifah. Kemudian yang ketiga, pembagian kata menjadi mu'rab dan mabni. Apa maksudnya nakirah, ma'rifah, mu'rab, mabni? Akan kita bahas nanti. Itu yang akan kita bahas di kelompok pertama, di juz yang pertama. Kemudian di juz yang kedua, wa yadrusu fil juz'il akhar, di bagian yang selanjutnya, kita akan mempelajari qismal kalam. Ini qisma ya, salah cetak. Qismal kalam. Jenis-jenis atau macam-macam kalam. Ada namanya al-jumlah al-fi'liyah, al-jumlah al-ismiyah, kemudian mukammilatil jumlatain. Mukammilat artinya pelengkap. Ya, mukammilat itu artinya pelengkap. Pelengkap dua jumlah di atas tadi, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Apa saja pelengkap jumlah itu? Ada mansubat, majrurat, dan tawabi. Ini akan kita pelajari nanti. Jadi apa itu mansubat? Apa itu majrurat? Apa yang dimaksud dengan pelengkap? Nah, akan kita lihat nanti di babnya tersendiri nanti. Ya, di akhir-akhir nanti akan kita bahas yang ini. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas dalam kitab ini adalah i'rab al-fi'lil mudhari. I'rab dari fi'il mudhari, rafa, nasab, dan jazamnya. Ya, mana fi'il madi sama fi'il amr? Ya, fi'il madi sama fi'il amr tidak disebut di sini karena dia tidak mu'rab. Ya, nanti akan kita lihat perinciannya. Baik, ini tema yang akan kita bahas secara umum ya, pembagian kata dan pembagian kalam. Kata dan kalam itu aja intinya. Nah, kita mulai sekarang al-juz'ul awal. Kita mulai dari hukum-hukum kata. Kita mulai dari anwa'il kalimah. Jadi judul pertemuan kita kali ini adalah anwa'i al-kalimati. Jenis-jenis kata. I'lam rahimaniyallahu wa iyyaka. Ketahuilah, semoga Allah merahmatiku dan merahmatimu. Annal kalimata thalathatu anwa'in. Bahwasanya kata itu ada 3 jenis. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ada isim, fi'il, dan huruf. Maka tidak ada kata dalam bahasa Arab yang keluar dari 3 pembagian ini. Kalau dia bukan isim, maka dia fi'il. Kalau bukan fi'il, maka dia adalah huruf. Itu maksudnya. Ya. Type. Jadi pembagian ini, ya, pembagian yang 3 ini adalah dasar pertama kali. Jadi kalau antum bingung, materi nahwu ini kan banyak sekali materi yang akan dibahas dalam nahwu itu. Antum bingung, belajar nahwu itu dari mana? Maka pelajarilah nahwu dari pembagian yang 3 ini. Ya, kita mengenali apa tanda isim, tanda fi'il, dan huruf. Nah, itu dasar dari dasar nahwu, dasar yang paling dasar. Baik, kita mulai dari isim. Falismu kullu kalimatin taqbalut tanwina. Isim adalah setiap kata takbal. Takbal artinya menerima, dari kata qabul ya, ijab qabul. Takbal artinya menerima. Isim itu setiap kata yang menerima tanwin. Ya, kalau ada kata kemudian bisa antum tambahkan tanwin, maka dia adalah isim. Kitabun, qalamun, masjidun, yang berakhiran bunyi n. Ya, tanwin itu adalah suara n di akhir kata. Karena tanwin itu pasti letaknya di akhir ya. Tidak mungkin ada tanwin di tengah atau di awal. Tidak mungkin. Al, atau dia menerima alif lam. Yang tadinya tidak ada alif lamnya, bisa kita masukkan alif lam, oh berarti dia adalah isim. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, an-nida. An-nida artinya panggilan.
An-nida artinya panggilan. Jadi bisa kita panggil begitu. Karena secara logika kan tidak mungkin kita memanggil kata kerja. Yang bisa dipanggil itu hanyalah kata benda. Yang kita panggil itu manusia, hewan. Kan nggak ada orang manggil rumah, manggil masjid, kan nggak ada. Atau manggil kata kerja, nggak mungkin. Itu maksudnya. Jadi an-nida itu artinya panggilan, bisa dipanggil. Bagaimana cara manggil dalam bahasa Arab? Ya kita tambahkan kata ya itu, ya huruf nida. Wahai, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Oh, berarti orang-orang yang beriman itu adalah kata benda. Au harfa jarrin, tanda selanjutnya dia bisa menerima huruf jar. Nahu Allahi, contohnya kata Allahi. Ini bisa kita taruh huruf jar di depannya. Misalkan billahi, wallahi, wa Muhammadin, bukan Muhammadin ya, Muhammadin. Ini salah cetak nih. Wa Muhammadin, wa masjidin, wa sajidin, wa sujudin. Insyaallah sudah tahu artinya semua ya. Sajid artinya orang yang sujud, ya. Sujudin itu perbuatannya. Wa uffin, uffin ini kalimatuz zajar, kalimat pengingkaran. Fin dalam Al-Quran dikatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan katakan kepada orang tua itu kalimat uffin. Uffin itu kata dalam bahasa Indonesia. Ya, misalkan menunjukkan keengganan ya. Disuruh sama ibu pergi ke warung untuk beli gula misalkan, antum lagi asik tiduran, antum katakan nanti aja. Nah, kalimat itu namanya uffin. Wa kafil khitab, begitu juga kafil khitab. Kafil khitab itu adalah domir muttasil yang berada di akhir kata kerja. Misalkan kita punya kata kerja doroba. Doroba artinya memukul. Dorobatu artinya apa? Saya memukul. Ka, saya memukul kamu. Dorobatuka. Ya, dorobatuka, saya memukul kamu. Ka ini dinamakan kaful khitab. Maka ka ini juga termasuk isim. Walaupun satu huruf doang. Nah, ternyata isim itu bisa satu huruf doang. Bisa. Nanti akan lihat ada perinciannya nanti. Ya. Baik. Kemudian setelah isim ada fiil. Apa fiil? Pembagiannya fiil itu ada 3. Ada 3 jenis. Madin, mudhari'un, dan amrun. Ingat bacanya madin ya. Madin. Dia ini bukan kasroh. Ini sebenarnya ini ya. Ini pengganti domah sebenarnya dia. Domahnya nggak kelihatan. Muqaddar. Madin, mudhari'un, amrun. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Apa itu fi'il madi? Kullu kalimatin taqbalu ta'at ta'nitsis sakinah. Fi'il madi adalah semua kata yang menerima ta ta'nis. Ta maksudnya huruf ta ya. Ta'nis artinya mu'annas. Ya, ta yang menunjukkan mu'annas. As-sakinah artinya sukun. Sakinah artinya berharokat sukun. Berarti ada ta, kemudian dia berharokat sukun. Ini namanya ta ta'nis. Ada di domir apa? Di domir hiya. Karena menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Ini namanya ta ta'nis ya. Maka kalau contohnya di sini sajada, kita tambahkan ta ta'nis jadinya sajadat. Sajada pelakunya laki-laki. Kalau sajadat pelakunya perempuan. Tak yang kita tambahkan itu namanya ta ta'nis as-sakinah. Tak yang menunjukkan mu'annas dan dia berharokat sukun. Ya. Jadi jangan hanya katakan ta ta'nis saja ya. Karena ta ta'nis itu ada yang tidak sukun. Ya, di domir anti misalkan. Ya, kata beti. Ti itu kan mu'annas juga. Ya. Baik. Ini dia yang dimaksud dengan ta ta'nis as-sakinah. Sajadat, zahabat, qara'at, dan seterusnya. Kemudian al-fi'lul mudhari kullu kalimatin taqbalu lam. Ciri fi'il mudhari itu yang paling gampang ya adalah dia menerima lam. Lam jazimah ya, lam yang artinya belum atau tidak. Kalau fi'il madi tadi ciri yang paling gampang adalah ta ta'nis. Kalau fi'il mudhari ciri yang paling gampangnya adalah lam. Contohnya asjudu, kemasukan lam menjadi lam asjud. Nasjudu, kemasukan lam nasjud.
Yasjudu kemasukan lam yasjud. Nah, kenapa kok menjadi lam yasjud? Kenapa sukun? Nah, nanti akan kita pelajari di al-jawazim nanti. Taib. Jadi intinya fi'il amr itu, fi'il mudhari itu menerima lam. Ya. Kalau fi'il madi tadi tak ta'nis as-sakinah. Kalau fi'il mudhari menerima lam. Kemudian fi'il amr. Kalau fi'il amr ciri paling jelasnya apa? Kullu kalimatin taqbalu ya al-mukhatabah ma'ad dilalah 'ala talab. Setiap kata yang menerima ya al-mukhatabah. Berarti dia tandanya adalah ya al-mukhatabah. Apa itu ya al-mukhatabah? Ya al-mukhatabah itu didomir anti. Kalau fi'il amr domir anti apa? Ya, tambahkan ya sukun di akhirnya. Kita tambahkan ya sukun di akhirnya. Misalkan kita katakan usjud. Usjud itu perintah untuk laki-laki. Kalau perintah perempuan, usjudi. Iqra untuk laki-laki, iqra'i untuk perempuan. Idhab untuk laki-laki, idhabi untuk perempuan. Ya yang terakhir itu idhabi, usjudi, iqra'i. Ya terakhir itu namanya ya mukhatabah. Mukhatabah artinya perempuan yang diajak bicara satu orang. Mukhatab laki-laki, mukhatabah perempuan. Ma'ad dilalah ala talab. Bersama dengan dilalah. Dilalah artinya makna. Ya, memiliki makna talab, permintaan. Ya namanya kata kerja perintah itu kan ada yang kita minta di situ. Idhab, kita meminta dia untuk pergi. Iqra, kita meminta dia untuk membaca dan seterusnya. Usjud, kita meminta dia untuk bersujud. Ya, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, al-harf. Al-harf kullu kalimatin la taqbalu syai'an mimma sabaq. Huruf itu berarti yang bukan isim dan bukan fi'il. Itu simpelnya ya, pengertian huruf itu yang bukan isim dan bukan fi'il. Kalau ada suatu kata nanti kita temukan dalam kitab, ya, kita baca ini tanda isimnya tidak ada, berarti dia bukan isim. Tanda fiilnya juga tidak ada, berarti dia bukan fiil. Maka kemungkinan terakhir dia adalah huruf. Gitu ya. Jadi cara mendeteksi pertama lihat tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil. Kalau tidak menerima kedua-duanya berarti dia adalah huruf. Makanya di sini dikatakan kullu kalimatin la taqbalu syai'an mimma sabaqa. Setiap kata yang tidak menerima sedikit pun, satu pun, ya, syai'annya kita artikan dengan satu pun, mimma sabako, dari yang telah lewat. Sabako yasbiku artinya mado, ya, yang telah lewat, yang telah lalu, ya, dari penjelasan di atas tadi maksudnya. Nahwu hal, lam, min, lamul amr. Ini contoh-contoh huruf. Ada hal, lam, min, dan lamul amr. Hal, bisa nggak kita masukkan yaul mukhatabah ke lam atau ke hal? Nggak bisa. Tahu ta'nis as-sakinah misalkan, bisa nggak? Nggak bisa. Begitu juga tanda-tanda yang lain tadi nggak bisa kita masukkan. Maka kalau tidak bisa kita masukkan tanda-tanda isim, tidak bisa kita masukkan tanda-tanda fiil, berarti dia adalah al-harf, adalah huruf, dan huruf ini adalah partikel terkecil, ya, penyusun kata, penyusun kalimat yang paling kecil. Kalau dalam bahasa Indonesia ke, nah, di, ya, ke, di, kemudian apa lagi? Atas, dalam, apakah, nah itu namanya huruf, ya, partikel-partikel yang kecil yang dia tidak akan memiliki makna kecuali dia bersama dengan yang lainnya. Baik, sekarang antum tutup kitab antum, kemudian fokus ke layar antum ini dari yang telah lewat tadi, ya, dari yang telah lewat yang sudah kita bahas tadi. Di sini kita siapkan slide-nya. Tadi apa saja kita bahas tadi? Kita membahas tentang pembagian atau jenis-jenis kata. Bahwasanya kata itu ada isim, fiil, dan huruf. Nah, sekarang kita lihat apa saja tanda-tanda isim yang sudah kita bahas tadi. Ya, alamatu al-ismi, tanda-tanda isim. Di sini ada 5 tanda isim. Ya, kita tambahkan 1 untuk faedah. Di kitab tadi ada 4 kita sebutkan. Tanda isim yang pertama adalah al-jar. Ya, bisa kemasukan huruf jar atau huruf qasam. Ya, huruf jar ya sebagaimana huruf jar antum ketahui ya. Kalau bisa kemasukan huruf jar, maka dia adalah
isim. Kemudian yang kedua, at-tanwin. Nah, dia berakhiran tanwin. Kalau ada suatu kata berakhiran bunyi un atau tun, ya, masjidun, baitun, atau madrasatun, muslimatun, maka dia adalah isim karena ada tanwin di akhirnya. Kemudian tanda yang ketiga, an-nida, bisa kita panggil dia. Karena hanya kata benda yang bisa dipanggil. Tidak bisa kita memanggil kata kerja, fiil atau huruf tidak bisa dipanggil. Kemudian yang keempat, al-isnad. Al-isnad itu maksudnya penyandaran, mudhaf-mudhafun ilaih ya. Jadi kalau antum ketemu nanti mudhaf dan mudhafun ilaih itu pasti bentuknya adalah isim. Isim disandarkan kepada isim. Itu namanya isnad ya. Isnad itu salah satu bentuknya adalah mudhaf mudhafun ilaih. Misalkan contoh mudhaf-mudhafun ilaih, babu al-masjidi. Babu al-masjidi. Apa ti babu? Pintu. Al-masjid, masjid. Pintu, masjid. Kita sandarkan kata pintu kepada kata masjid. Pintu isim apa bukan? Isim. Masjid isim apa bukan? Isim. Nah, berarti kita sandarkan isim kepada isim. Nah, jadi hanya bisa nanti kita menyandarkan isim dengan isim. Nggak bisa kita menyandarkan fiil dengan fiil atau isim dengan fiil, nggak bisa. Bukan penyandaran namanya yang seperti itu. Ya. Jadi penyandaran mudhaf-mudhafun ilaih. Nanti kalau antum ketemu, oh ini mudhaf ini atau ini mudhafun ilaih. Kalau dikatakan ini mudhaf berarti isim dia. Atau dikatakan ini mudhafun ilaih, oh berarti isim dia. Nggak perlu antum bingung menanyakan apa tandanya, ya. Apa tandanya? Ya karena dia mudhafun ilaih maka dia isim. Karena hanya isim yang bisa mudhafun ilaih. Gitu ya. Jadi ingat, ini kadang yang simpel seperti ini kadang banyak yang bingung juga para santri di ma'had. Ya. Jadi kalau dikatakan ini mudhaf, suatu kata itu mudhaf atau mudhafun ilaih, maka dia pasti isim. Nggak perlu lagi untuk tanyakan alasannya apa. Karena hanya isim yang bisa berbentuk mudhaf-mudhafun ilaih. Kemudian ciri yang terakhir ada alif lam. Kalau bisa kemasukan alif lam, maka dia adalah isim. Baik, kemudian setelah kita tahu tanda-tanda isim, maka perlu kita tahu tanda-tanda fiil. Alamatu al-fi'li. Tanda-tanda atau ciri-ciri fiil. Yang pertama ada ta'ul fa'ilnya. Ini faedah ya. Ini faedah dari luar kita ambilkan. Ana susunkan dari kitab yang lain ini untuk melengkapi penjelasan di kitab ini. Walaupun nanti di kitab ini juga ada pembahasan tersendiri ya. Tapi tidak ada salahnya di awal-awal kita untuk membiasakan ya. Agar nanti ketemu tidak kaget lah istilahnya. Taib. Jadi fiil itu dia bisa menerima ta'ul fa'il. Apa ta' fa'il? Ta' yang menunjukkan pelaku. Darosta. Apa di darosta? Kamu belajar. Berarti kamu itu fa'il. Darostu, saya belajar. Berarti saya itu fa'il. Darosti. Nah, 3 ini dinamakan ta' fa'il. Ta, tu, ti. Anta, ana, dan anti. Ini namanya ta'ul fa'il. Kemudian dia juga bisa menerima ta'ut ta'nis. Jadi di domir hiya, darosat, ya, katabat, qoroat, ta'utanis. Kemudian yang ketiga, dia menerima ya'ul mukhotabah. Ya'ul mukhotabah itu di fi'il amr dan di fi'il mudhari domir anti. Ya. Udrusi itu fi'il amr. Nah, ya yang terakhir ini namanya ya'ul mukhotabah. Tadrusina, anti tadrusina, ya ini juga dinamakan ya'ul mukhotabah. Baik. Kemudian selanjutnya nun at-taukid. Ini nggak perlu kita ambil. Kemudian ada qad. Nah, nanti kalau antum ketemu qad di Al-Quran atau di hadis ada kata qad, maka kata setelahnya itu pasti adalah fi'il. Nggak mungkin qad setelah itu kata benda, nggak mungkin. Ya, misalkan di Al-Quran dikatakan qad aflahal mu'minun. Ya. Atau qad aflaha man tazakka. Qad aflaha. Aflaha berarti kata kerja atau fi'il karena ada qad sebelumnya. Nah, ini cara yang paling gampang untuk mendeteksinya. Kemudian ada sin atau saufa di depannya. Sa'adhabu atau saufa azhabu. Nah, kalau ada sin sama saufa di awalnya, berarti dia adalah fi'il. Kemudian an-nawasib, dia bisa kemasukan an-nawasib. An-nawasib itu huruf-huruf yang memansubkan. Ada an, lan, dan saudara-saudarinya. Nah, apa itu? Penjelasan lengkapnya.
Nanti ada bab tersendiri nanti ya tentang an-nawasib ini. Jadi jangan khawatir, nanti akan kita bahas di pembahasan tersendiri itu. Kemudian ada al-jawazim juga nanti. Itu akan kita bahas nanti. Kemudian tadi kita jelaskan bahwasanya fiil itu dibagi menjadi 3, madi, mudhari, dan amar. Pengertian fiil madi adalah madalla ala hudutsil fi'li fi zamanil madi. Kalau antum merasa penjelasan anak terlalu cepat, ya antum kasih tahu anak, ya biar anak bisa pelankan. Jadi fiil madi pengertiannya adalah madalla ala hudutsil fi'li, sesuatu yang menunjukkan atas hudus, terjadinya fiil, perbuatan fi zamanil madi, di zaman yang lampau. Contohnya doroba, kataba, jalasa, syariba. Itu namanya fiil madi. Kemudian fiil mudhari madalla ala hudusil fi'li fi zamanil hal awil mustaqbal. Kalau fiil mudhari dia punya 2 keterangan waktu, ya. Al-hal artinya sekarang, awil mustaqbal yang akan datang. Contohnya yadribu. Jadi yadribu itu bisa kita terjemahkan akan memukul atau sedang memukul. Bagaimana membedakan akan dan sedang? Nanti tergantung kepada konteks kalimatnya. Kemudian fi'il amr, apa pengertiannya? Madalla ala talabil fi'li mimman huwa dunahu. Fi'il yang menunjukkan atas permintaan untuk melakukan sesuatu dari orang lain. Mimman huwa dunahu, dari orang lain. Min goirihi maksudnya. Karena nggak mungkin antum merintah diri antum sendiri kan, nggak mungkin. Meminta sesuatu perbuatan dari orang lain. Yang kita minta adalah perbuatan. Misalkan kita mengatakan idhab, berarti kita meminta dia untuk melakukan perbuatan dhahaba. Nah, kemudian ikro, berarti kita meminta dia untuk melakukan perbuatan qoro'a, dan seterusnya. Baik, itu dia. Tentu antum sudah familiar dengan pembagian fiil yang ini. Sudah antum pernah pelajari sebelumnya. Baik, kita kembali ke kitab, kita lanjutkan pembahasan al-ma'rifah dan an-nakirah. Baik, untuk buka kitabnya. Bab an-nakirati wal ma'rifati. Bab pembahasan tentang nakirah dan ma'rifah. Al-ismu yang qasimu ila nakiratin wa ma'rifatin. Isim itu dibagi menjadi 2 macam, nakirah dan ma'rifah. Apa pengertian nakirah? Nakirah adalah kullu ismin yakbalu al. Semua isim yang menerima alif lam. Yakbalu tadi artinya menerima ya. Berarti nakirah itu bisa dimasuki alif lam gitu. Ya. Contohnya kata ilahin, boleh kita tambahkan alif lam menjadi al-ilahi. Rajulin, kita tambahkan alif lam menjadi ar-rajuli. Masjidin, kita tambahkan alif lam menjadi al-masjidi. Sajidin, dan seterusnya. Berarti semua kata ini adalah nakiro. Ilahin ini nakiro, rajul nakiro, masjid artinya nakiro, dan seterusnya. Kemudian ma'rifah, lawan dari nakiro, berarti pengertiannya juga lawannya. Kullus min la yakbalu al. Semua isim yang tidak menerima alif lam. Nakiro itu yang menerima, ma'rifah tidak. Wahya sittatu anwa'in. Dan dia ada 6 jenis. Jadi daripada antum bingung mengartikan ma'rifah itu isim yang menunjukkan atas benda tertentu, dan sebagainya. Nggak usah pusing-pusing menafsirkan seperti itu. Artikan saja ma'rifah itu yang tidak bisa menerima alif lam. Ini pengertian paling bagus, tapi jarang dijelaskan yang seperti ini. Ma'rifah adalah semua isim yang tidak bisa kemasukan alif lam. Contohnya apa? Domir. Domir ana, anta, huwa. Boleh masukkan alif lam? Nggak boleh. Al-ana atau al-anta kan nggak bisa. Nah, berarti domir ini adalah ma'rifah. Dan domir itu ada 2 jenis. Wahuwa dorbani, domairun munfasilah, wahiyya sittatu domair, salah satun lil raf'i, wahiyya ana, wa anta, wa huwa. Wa salah satun lil nasbi, wahiyya iyaya, wa iyaka, wa iyahu. Baik. Jadi sepertinya pembahasan ini kita tunda dulu ya. Pembahasan an-nakir dan al-ma'rifah ini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Karena ini lumayan panjang.
Ya, tadi kita lumayan lama di muqaddimah di awal tadi. Jadi waktunya sudah agak lama ini. Nah, nanti kalau untuk pagi baru kita nggak masalah lama ya, tapi kalau malam antum akan istirahat malam. Nah, nanti insya Allah di pagi hari aja kita ambil yang apa namanya tentang Paripa dan Nakirahnya, kita ambil yang dengan terperincinya nanti insya Allah. Baik, sampai sini ada yang tuh mau tanyakan, silakan. Ada yang kurang jelas mau dijelaskan? Kasih tanda yang kurang jelas ya, biar bisa ditanyakan nanti kalau merojah lagi. Ya, ciri-ciri fi'il tadi Ustaz, yang tampilkan di layar tadi, itu beda dari kitab lain ya? Yang fi'il dia menerima apa? Yang ciri fi'il tadi. Ciri fi'il yang di slide tadi maksudnya? Iya, itu beda kitab lain apa enggak ini ya? Kalau misalnya Anda enggak mengikuti, Anda nulis faedah ciri-ciri Type bagaimana? dari kitab lain yang itu ya, untuk tambahan saja. Boleh antum tulis, boleh tidak. Ini dia ciri-ciri fi'il. Yang ini maksud antum? Nah, ini dia. Ini Anda ambilkan dari kitab lain ini. Antum bisa tulis, boleh ditulis, boleh tidak, ini enggak masalah. Ini lil faedah saja. Kalau antum merasa ini apa namanya terlalu mendalam, ya cukup antum pahami yang di kitab saja, ya. Yang kita inginkan antum paham yang di kitab doang. Yang di luar kitab, kalau antum nggak paham sudah tinggalkan, jangan dipusingkan. Nanti juga akan ada waktunya untuk pelajari itu lagi ya. Jadi kalau nanti ketemu yang sulit-sulit udah tinggalkan saja dulu. Tapi kalau antum mau tahu juga walaupun sulit, ya enggak masalah, antum tanyakan ya. Akan kita jelaskan insyaallah. Baik, ada lagi yang tanyakan? Kalau mukhatab ini orang yang diajak bicara ya? Nah, mukhatab itu orang yang diajak bicara. Kalau bahasa Indonesianya orang kedua. Ana lagi ngomong sama antum ini. Maka bagi ana antum itu mukhatabnya. Ya. Bagi ana antum itu mukhatab. Kemudian kita ini sekarang misalkan sedang membicarakan Pak Presiden misalkan. Maka Pak Presiden itu adalah orang yang tidak ada di hadapan kita kan. Ana lagi ngomong sama antum tentang Pak Presiden. Bagi Pak Presiden adalah goib. Ya, goib itu ya, dia kata ganti orang ketiga. Jadi domir itu berdasarkan seperti itu dibagi menjadi 3. Saya yang berbicara, ini mutakalim. Kemudian antum yang mendengar, yang lawan Anda bicara, itu namanya mukhatab. Orang pertama dan orang kedua. Kemudian orang yang sedang kita bicarakan namanya goib ya, atau orang ketiga. Taib. Jelas insyaallah? Jelas insyaallah. Taib. Dan satu lagi nih Ustaz, mengenai kafil khitab. Ini apa tadi? Agak kurang paham. Kaful khitab. Tentang kaful khitab tadi. Taib. Mana orang penjelasan kaful khitab ya? Kita perhatikan. Jadi yang dimaksudkan dengan kaful khitab itu misalkan kita buat kalimat seperti ini. Doroba Muhammadun Zaidan. Nah, dari kalimat ini kira-kira siapa yang menjadi korban di sini? Itu Zaid. Ya. Yang menjadi korban dalam kalimat ini adalah Zaidan. Jadi dia yang menjadi korban di sini. Muhammad yang melakukan perbuatan doroba. Muhammad memukul si Zaid. Nah, dan ini orang yang dipukul ini disebutkan namanya.
Muhammad memukul Zaid. Bagaimana kalau kita nggak mau sebut namanya? Misalkan kita katakan Muhammad memukul dia. Muhammad memukul dia. Ya. Kalau yang seperti itu kan nggak ada nama orangnya. Bagaimana kita mengungkapkan dalam bahasa Arab? Maka kita katakan doroba. Ya, doroba. Ini sudah mewakili Muhammad. Doroba ini. Ya, tambahkan hu. Ya, doroba ditambah huwa. Baik, perhatikan. Doroba Muhammad itu domirnya apa? Domirnya huwa ya. Si Muhammad ini kita hapus dia. Kita hapus. Ya. Kita hapus kata Muhammad itu. Ya, kita masukkan ke dalam fiil doroba ini. Karena doroba itu tasrifnya domirnya adalah huwa. Ya. Jadi walaupun kita mengatakan doroba doang, itu sama dengan kita mengatakan doroba Muhammadun. Tersembunyi dia gitu maksudnya. Kemudian si Zaid tadi kita rubah menjadi domir. Ya. Domirnya domir huwa karena laki-laki kan. Kalau di sini Aisyah maka di sini hiya jadinya. Kalau Hindun jadinya hiya gitu. Nah sekarang doroba ditambah huwa maka dia menjadi ya, dorobahu. Dorobahu. Ya, setelah kita tambahkan domir itu akan jadi seperti ini, dorobahu. Ya, kemudian dari sini apa artinya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dorobahu? Artinya dia memukul dia. Dia yang pertama adalah Muhammad, dia yang kedua adalah Zaid. Itu maknanya. Jadi doroba itu kata kerjanya sekaligus pelakunya. Itu domir huwa yang tersembunyi. Ya. Kemudian hu ini juga domir huwa yang kedua. Dan hu di sini sebagai kata ganti pelaku. Baik. Kalau antum masih kurang jelas ini, Anda kasihkan satu contoh yang lebih mudah insya Allah. Kalau Anda mengatakan misalkan dorob tu. Bentar. Baik. Kalau Anda katakan dorob tu, siapa pelakunya nih? Domir ana, ya kan? Dorob tu artinya saya memukul, berarti pelakunya saya. Kemudian yang saya pukul siapa? Misalkan Muhammad yang Anda pukul. Dorob tu Muhammadan. Saya memukul si Muhammad, berarti Muhammad jadi korban di sini. Ya. Berarti Muhammad jadi korban di sini. Pelakunya adalah domir tu ini ya. Tu ini artinya saya, mewakili domir ana. Jadi yang warna apa namanya? Yang warna ungu ini, adalah pelakunya. Muhammadan ini adalah korbannya. Maka sekarang kalau Muhammadan ini ana ganti dengan domir. Ya. Misalkan antum, nama antum Muhammad, kemudian ana mukul antum, maka ana katakan dorobetuka. Dorobetuka. Ya. Dorobetuka. Apa arti dorobetu? Saya memukul. Ka itu artinya kamu. Ka itu dari kata anta ya. Ka itu dari kata anta. Dorobetuka. Saya memukul kamu. Kamu benda apa bukan? Isim apa bukan? Isim kita katakan ya. Maka berarti kaful khitab. Ini namanya kaful khitab ya. Kaf yang ini. Kenapa dia dinamakan kaful khitab? Karena dia adanya di domir mukhotob. Apa itu domir mukhotob? Domir kata ganti. Ada ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ini pembahasan sorof sebenarnya ya. Karena kita lihat nanti di as-sorfu as-sogir nanti ini. Perincian tasrif itu. Nanti ada di sorof nanti. Tidak masalah kita singgung sedikit di sini. Jadi kaf yang ini namanya kaful khitab. Al-khitab artinya yang diajak bicara. Kaf yang mewakili orang yang diajak bicara. Nah, antum yang ngajak bicara. Maka
kaf yang Ana gunakan untuk antum itu namanya kaful khitab. Ana katakan misalkan hadza kitabuka, ini bukumu. Ka di situ kaful khitab namanya, karena kembalinya ke antum yang Ana sedang ajak bicara. Tapi kalau domir hu, huma, hum, ya, kitabuhu, kitabuha, kitabuhum, itu bukan kaful khitab namanya. Itu domir goib. Jadi kaful khitab itu hanya ada di domir anta, ka. Domir anti, ki. Domir antum, kum. Domir antunna, kunna. Nah, tasrif lengkapnya nanti akan kita lihat di sorab insyaallah ta'ala. Ada gambaran sampai sini? Insyaallah ada gambarannya. Taib. Jadi simpelnya kaful khitab itu adalah apa namanya? Kaf yang mewakili orang yang diajak bicara. Kata ganti dari orang yang kita ajak bicara. Itu intinya kaful khitab itu. Sesuai dengan namanya al-khitab. Al-khitab artinya kata ganti orang kedua. Kata yang kedua. Baik. Ada lagi yang tanyakan? Fadhol. Benar aja, Ustaz. Baik. Insyaallah paham. Nanti di merojah lagi. Kalau ada yang masih kurang jelas segera ditanyakan. Baik. Jadi kalau seperti yang Ana kasih tahu tadi ya, kapan antum ada waktu silakan hubungi Ana. Nanti kalau Ana juga sedang ada waktu maka kita akan belajar. Tapi kalau tidak maka kita cari lagi waktu-waktu yang lainnya insyaallah taala. Jelas ya? Baik. Adapun nomor WhatsApp Ana itu ada 2 ya, untuk bisa hubungi Ana lewat mana saja. Dua-duanya connect insyaallah. Yang satu yang nomor yang baru itu Ana konekkan ke laptop itu. Jadi kalau ngirim-ngirim kitab biasanya Ana pakai nomor yang barusan itu. Tapi untuk chat dua-duanya insyaallah tetap Ana respon. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Nanti ini Ana Ana kirimkan ke channel nanti linknya. Nanti Ana upload ke sana. Silakan untuk nanti merojah rekamannya di sana. Baik. Jadi ini ada rekamannya nanti. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di merojah kembali pelajaran yang tadi. Ya, sedikit-sedikit tapi tetap antum merojah itu lebih baik daripada banyak dan tidak antum baca-baca lagi. Ya. Baik. Jadi pertemuan kali ini lumayan panjang sampai 42 menit ini totalnya. Karena ditambah dengan muqaddimah tadi. Ya, ke depannya nanti insyaallah akan lebih efektif lagi waktunya. Ke depan nanti ya kita akan langsung masuk ke materi, tidak perlu ada muqaddimahnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.